Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kesehatan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga semangat kita untuk thalabul ilmi, yaitu mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan berkah untuk kita semua. Dan yang Bapak harapkan adalah dari ilmu tersebut dapat diambil manfaatnya. Baik, dalam pertemuan kali ini mudah-mudahan Bapak yakin kalian sudah siap mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa untuk menyiapkan buku paketnya. Baik, kita lanjutkan. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya kelas 9 dengan Bapak. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak bosan ya. Baik, untuk pertemuan pertama dalam materi pelajaran prakarya di kelas 9, Bapak ambil bab 4, yaitu tentang pengolahan. Ini merupakan momen yang ditunggu, yang kita inginkan, karena dalam materi pengolahan ini tentunya ini adalah momen yang membuat kita terjaga silaturahminya dan juga karakter kita akan terlihat. Bagaimana seseorang yang suka membantu, yang egois, apalagi yang masing-masing, itu nampak dalam materi pengolahan ini, akan terlihat karakter tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya materi pengolahan ini adalah media untuk belajar kita kompak dan juga saling bekerja sama. Dan yang terpenting adalah saling menerima masukan, ide, dan juga saran dari teman kita. Karena tidak sedikit ketika kita mengolah, ketika kita berproses dalam mata pelajaran tersebut, khususnya pengolahan, kadang tidak ada yang mau mendengar masukan-masukan dari temannya. Maka dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan walaupun tidak ada praktek secara kelompok, ini juga melatih diri pribadi kita untuk mandiri di rumah, sehingga implementasinya dari mata pelajaran ini adalah kita bisa mandiri dalam mengolah makanan. Khususnya makanan yang akan kita sampaikan di materi ini adalah berkenaan dengan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Baik, kita awali pertemuan kita dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dalam mata pelajaran prakarya ini, yaitu bab 4 tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Kita sudah tahu antara peternakan dan juga perikanan. Bapak yakin kalian tahu peternakan itu apa saja kategorinya dan juga jenis-jenisnya. Bapak sebutkan salah satu contohnya dari peternakan ini adalah kambing misalkan, atau ayam, atau juga sapi. Ini adalah salah satu dari hasil peternakan. Perikanan juga kalian tahu tentunya apa saja yang termasuk perikanan, karena alam Indonesia ini sangat luas dan patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan yang begitu melimpah rizki dari sumber daya alam, dan mudah-mudahan dengan adanya yang rizki yang Allah berikan kepada kita ini, kita manfaatkan dengan baik sehingga kepada tubuh kita menjadi sehat dan bergizi. Terutama kita masih pelajar, ini yang harus kita perhatikan adalah asupan gizi agar kita cerdas ya. Itu yang kita harapkan. Baik, untuk yang pertama adalah sumber pangan hewani meliputi hasil peternakan dan perikanan serta produk-produk olahan yang bahan dasarnya berasal dari hewan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Bahan hasil peternakan dan perikanan beragam jenis seperti ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, dan susu. Terus
Yang masih mentah memiliki kandungan air yang sangat tinggi, khususnya susu sapi ya. Susu sapi yang belum diolah itu memiliki kandungan air yang sangat tinggi. Tidak lupa yaitu telur. Telur juga merupakan kategori dari asupan bahan pangan yang akan menjadi hasil olahan peternakan khususnya. Kita tahu telur dari apa sumbernya, nanti kita bahas. Bahan hasil peternakan dan perikanan beragam jenis ikan ya. Ada ikan tawar, ada ikan payau, dan juga ada perikanan air laut. Dari masing-masing jenis itu berbeda ikannya. Seperti halnya ikan tawar, contohnya adalah yang kita tahu lele, apalagi ikan mas, terus ikan bawal. Ini adalah hasil dari jenis air tawar yang kita bisa temukan daerah-daerah darat yang berbentuk kolam yang berupa buatan. Itu adalah kategori kolam tawar. Yang kedua adalah ikan payau. Payau adalah contohnya seperti bandeng dan kakap. Seperti halnya ikan payau dengan contoh yaitu bandeng dan kakap ya. Bandeng dan kakap ini juga ada dua, ada yang bandeng itu ada yang tawar juga ya. Berikutnya ikan perairan laut, contoh tuna, tenggiri, kembung, udang. Dan udang ini nanti bisa disimak, bisa dilihat ada di halaman ada di halaman 127 ya, ada di halaman 127, halaman 127. Halaman 127 itu membahas macam-macam udang. Itu ada 8. Ada 8 jenis udang yang nanti harus kalian baca. Ini sebagai pengetahuan ya. Ternyata udang itu bukan satu. Udangnya satu, tetapi jenisnya yang banyak, beragam. Berikutnya cumi-cumi dan rumput laut. Cumi-cumi dan rumput laut. Itu juga termasuk dari jenis-jenis hasil perairan. Berikutnya adalah yaitu jenis daging. Jenis daging itu juga sama, ada jenisnya. Yang pertama adalah daging ayam, yaitu ada ayam kampung, ada juga broiler. Kalau kampung terlihat dari fisiknya itu sangat berbeda dengan broiler yang pertumbuhannya sangat cepat. Kalau broiler itu mengandalkan dari pakan. Broiler itu dipatok 40 hari itu harus sudah panen. Kalau sedangkan ayam kampung dia liar bebas ya. Dan juga dari kualitas dagingnya sangat berbeda. Kalau ayam kampung itu sangat kenyal dan sedangkan ayam broiler itu dari teksturnya sangat lembut. Berikutnya adalah daging sapi. Daging sapi kita banyak temukan di pasaran yang kita bisa lihat sehari-hari atau bahkan menjelang Hari Raya Idul Adha yang sebentar lagi kita akan laksanakan. Mudah-mudahan insya Allah kita diberikan umur yang panjang. Kita akan bersama-sama melihat dan menyaksikan prosesi penyembelihan hewan kurban, khususnya yang biasa kita lihat adalah sapi dan juga kambing. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa daging sapi adalah daging yang sehat buat kita. Berikutnya adalah daging kerbau. Ini memang langka untuk daerah kita, langka sekali kerbau. Kebanyakan daerah luar yang memakan dari daging kerbau. Yang keempat adalah daging kambing. Daging kambing. Daging kambing ini juga banyak kita temukan selain dari prosesi nanti Idul Adha.
Dijadikan juga untuk prosesi akikah ya kalau daging kambing ini. Maka daging kambing ini sangat mudah kita temukan karena banyak sekali di lingkungan kita yang ternak. Ya, di lingkungan kita juga sangat banyak sekali yang ternak kambing tersebut. Karena prospeknya yang sangat luar biasa di area bisnisnya. Mudah-mudahan di antara kalian ada yang menjadi bos sapi atau bos kambing ya. Oke. Bapak doakan. Yang kelima, walaupun ini dibahas tetapi abaikan saja. Tapi walaupun itu kita abaikan, Bapak tetap singgung sedikit, yaitu tentang daging babi. Ini Bapak silent karena tidak bahas, maksudnya karena ini adalah hal yang diharamkan oleh kita, khususnya kita yang beragama Islam, bahwa daging babi ini haram untuk kita makan. Sudah ditentukan dalam Al-Quran. Maka kita hindari, karena masih ada sapi, masih ada kambing yang halal bagi kita dan baik buat gizi buat kita. Berikutnya adalah jenis telur. Nah, tadi kita sempat membahas ya bahwa dari peternakan ini juga muncul turunan yang hasilnya merupakan pengolahan dari peternakan itu sendiri, yaitu telur. Telur juga banyak ragamnya atau banyak jenisnya. Yang pertama adalah telur ayam kampung. Telur ayam kampung dapat kita ketahui, dapat kita dapatkan itu teksturnya lebih kecil daripada broiler dan juga warna lebih bersih ketimbang broiler. Yang kedua adalah telur ayam broiler. Ini banyak kita temukan di pasar yang begitu banyak stoknya karena ayam broiler ini dia menggunakan pakan untuk merangsang reproduksi telurnya. Jadi stok selalu ada selama ayam broiler tersebut peternak banyak membudidayakannya. Yang ketiga adalah telur itik. Telur itik ini kalau dari warna terlihat ya, itu berbeda. Itik ini punya ciri khas warna sendiri, yaitu apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Warna hijau kebiru-biruan atau hijau toska ya. Terus yang berikutnya adalah telur puyuh. Telur puyuh sangat terlihat beda, yaitu karena telur puyuh ini kecil ya, kecil. Juga banyak ditemukan di pasar karena ini ada peternaknya khusus dari telur puyuh. Telur puyuh juga sama, ini dirangsang oleh pakan sehingga melimpah stoknya. Yang terakhir adalah susu. Susu ini adalah dari hasil sapi diperas ya, hasil perasan sapi yang kalau kita temukan ada daerah Pangalengan, Ciwidey, Lembang, itu yang sangat banyak kita temukan. Berikutnya adalah manfaat ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, telur, dan susu. Dapat dilihat di buku paket di halaman 136 sampai 142. Itu adalah macam-macam manfaat, dari mulai manfaat ikan, manfaat udang, manfaat cumi-cumi, rumput laut, dan juga telur bagi tubuh kita. Silakan untuk dibaca dan disimak dengan baik-baik sehingga ilmu yang sudah kalian dapatkan tersebut bisa menjadi penambah wawasan kalian dan bisa membedakan, memilah makanan yang baik dan yang bergizi buat kita. Kalian juga bisa menentukan mana yang kalian akan ambil, baik itu ikan atau udang, cumi, rumput laut. Kalian tinggal sesuaikan dengan kesukaan kalian ya. Berikutnya adalah dari manfaat tersebut, mudah-mudahan kalian bisa kembali mengatur ritme konsumtif makanan kalian dalam sehari-hari. Hari ini misalkan ikan, besok udang, besoknya lagi cumi-cumi ya. Tapi jangan terfokus kepada makanan tersebut, masih banyak yang lain ya. Mudah-mudahan makanan kita selain bergizi juga kita mendapatkan keberkahan dari kita. Karena dalam ajaran Islam
kita diutamakan mendapatkan makanan yang halal dan juga baik bagi kesehatan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat mengkonsumsi makanan yang halal dan juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari makanan yang haram. Sekian dari pertemuan Bapak untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.